Selang pembicaraan itu, Linzar menatap sekitar, dan itu membuat Kelvin heran. Ada apa paman? Bocah tadi mana? Kalian mengurungnya? Tanya Lin yang tidak melihatnya pergi atau dibawa orang. Tidak, dia sudah pergi, ucap Kelvin dengan santainya, membuat Lin memasang tampang tak percaya pada keponakan angkatnya ini. Kau itu bodoh, Kelvin, ucap Lin yang merasa sangat heran, padahal bocah itu hampir membunuhnya, tapi dia masih membiarkannya pergi. Dia tetap adikku, paman, jadi biarkan saja. Ujar Kelvin yang membuat Lin langsung tahu isi pikirannya. Dia tidak memikirkan Rex, melainkan ibu tirinya. Kau sudah menjadi seorang penjahat, tapi hatimu masih saja seperti malaikat, Kelvin. Dengar, kita ini manusia, jika baik balas kebaikan dan jika jahat balas lebih jahat lagi, jangan membuat dirimu menjadi orang bodoh seperti ini. Ujar Lin yang tak suka pada keluarganya, ia sudah baik hati memberikan Kelvin kembali tapi balasan keluarganya tetap saja bagai iblis. Kelvin mematung, ucapan Linzar masih memenuhi isi kepalanya, hingga ia menghembuskan nafas kasar. Tapi ibu, Liora, itu yang menyewa orang untuk membunuhmu. Sampai kapan otak lugumu itu akan sadar? Kalau Liora datang padamu, dia tidak akan mungkin melakukan hal itu. Bunuh mereka. Semua yang menyakitimu, balas apa yang mereka perlakukan padamu, Kelvin. Ujar Lin, dari kejauhan Sofia mendengar hal itu menggeleng, paman tuannya ini seperti sedang menghasut tuannya agar membunuh keluarganya. Nana yang baru datang setelah mengganti baju, menepuk pundak Sofia dengan pelan. Nona. Sofia berbalik dengan wajah seperti sedang berpikir keras. Ada apa, Nona? Apa kau tahu tentang paman tuan? Tanya Sofia yang ingin tahu. Saya kurang tahu, Nona. Memang ada apa? Tanya Nana yang penasaran. Dia pun mengintip mereka sedikit, posisi mereka berada di tembok dekat pintu kamar. Seperti pria itu sedang menghasut tuan untuk membunuh keluarganya sendiri, ucap Sofia dengan nada kecil, agar tidak terdengar oleh mereka. Itu memang sudah sepantasnya, Nona, ucap Nana yang membuat Sofia menatapnya tak percaya. Apa maksudmu? Yang saya tahu, keluarga tuan tak pernah menerimanya karena ibu tuan memaksa ayah tuan untuk menikah. Ibu tuan sekarang sudah mati dibunuh setelah melahirkan tuan Kelvin, tapi saat ayah tuan ingin membunuh tuan, Nyonya Liora atau ibu tiri tuan melindunginya. Selama tuan hidup dia diperlakukan seperti binatang. Hanya Nyonya Liora saja yang memperlakukannya sedikit lembut. Saya yakin jika tidak ada Nyonya Liora tuan pasti mati bunuh diri, ucap Nana yang membuat Sofia menunduk. Sekejam itu perlakuan keluarganya, tapi sampai sekarang kenapa tuan tidak membunuh mereka? Nona, Nona, ucap Nana yang sedang menyadarkan Sofia yang melamun, hingga ia kesal dan menggoyangkan bahunya. Nona, ah iya, tanya Sofia yang sadar dari lamunannya. Kenapa Anda melamun? Pasti Anda kasihan pada tuan, kan? Tebak Nana dengan wajah seperti menggodanya. Tenang saja Nona, kaki tangan tuan tidak hanya di sini, tapi di mana-mana. Tapi tadi saja, tuan dikepung, ucap Sofia dengan wajah khawatir. Ya itu karena, dia tidak siap siaga. Mungkin lain kali dia akan lebih waspada. Tenanglah Nona, tuan Kelvin tidak selemah itu. Ucap Nana dengan penuh rasa percaya. Pada akhirnya Sofia menghembuskan nafas dan tersenyum. Ya aku hanya sedih memikirkan tuan di masa lalu. Saya juga sedih, tapi lihatlah. Tuan tidak melihat masa lalu, yang ia pikirkan hanyalah masa depan. Jadi jika tuan Kelvin bisa bangkit kita juga harus bisa, ucap Nana dengan senyuman yang lebar. Sofia tak tahu kemana arah pembicaraan gadis ini. Dia menasihati tapi kata-katanya sedikit acak-acakan, membuatnya jadi tampak membingungkan. Ya sudah aku akan istirahat. Apa Anda tidak menginginkan sesuatu lagi, Nona? Tidak, kau tidur saja. Ujar Sofia yang langsung pergi setelah itu, meninggalkan Nana yang termenung. Kasian juga tuan Kelvin. Sofia berjalan ke depan sambil membawakan kopi hitam, yang diminta Linzar. Sekarang di hadapannya terdapat beberapa orang termasuk Kelvin yang tengah memeriksa mereka. Tuan, ini kopi Anda.
Ucap Sofia sambil jatuhnya di meja samping pria itu. Oh iya, ucap Linzar yang masih memperhatikan mereka. Sofia tak beranjak dari tempat, dia terus menatap Kelvin yang hampir sama dengan mereka semua, memakai baju hitam abu-abu, tapi pakaian yang dikenakan Kelvin lebih keren. Linzar yang hendak mengambil ponselnya terkejut dengan Sofia yang tak pergi. Kenapa kau masih di sana? Maaf, Tuan. Tapi mereka akan kemana? Tanya Sofia yang begitu berani, dia hanya ingin tahu kemana sang tuan pergi dengan pakaian yang kelihatan keren itu. Merampok bank, ucap Linzar, setelah itu ia menyeruput kopinya, ia tak khawatir lagi pula anak ini tak memakai ponsel dan jalan keluar masuk sudah dijaga lebih ketat. Apa tuan ikut? Tanya Sofia yang ingin tahu, dan juga khawatir, kalau pria bermata biru itu ditangkap polisi bagaimana? Tentu saja. Lagi pula uang-uangku juga habis karena dia ingin membangun apa itu. Jadi dia harus mencarinya lagi. Ucap Lipzar, padahal tanaman ganja itu lebih dari cukup untuk menumpukan uang kembali, tapi ia ingin lebih. Lagi pula jika keponakan angkatnya itu beraksi, 1 triliun bisa saja ia dapatkan, tanpa terkena kejaran polisi. Setelah selesai memeriksa, Kelvin kembali ke pamannya dan terkejut dengan Sofia yang ada di sampingnya meja pria itu. Sofia, sedang apa kau? Memberikan kopi, balas Linzar sambil kembali meminum kopi hitam itu. Pergi ke dalam. Ini bukan tempat untukmu, ujar Kelvin, walau ia tahu Sofia bisa melakukan tembakan tepat sasaran pada waktu itu, ia tetap saja menyangkal gadis cantik sepertinya harus memegang senjata tajam yang bersifat keras. Tuan, hati-hati ya, ujar Sofia dengan wajah penuh harap. Kelvin memasang wajah kesal ke arah pamannya itu. Linzar yang mendapatkan hanya tersenyum sambil meminum kopinya kembali. Dia memang senang meminum air hitam itu saat masih panas, rasanya lebih nikmati. Aku tidak mengatakan apapun. Jangan berpikir macam-macam. Aku akan segera kembali. Ucap Kelvin yang menatap Sofia dengan mata silver yang indah, gadis itu pun mengangguk. Paman, ucap Kelvin yang membuat Lin menatapnya heran. Apa? Aku akan tetap mengawasimu, jika kau berkata macam-macam dengan Sofia, aku akan langsung menghajarmu, ucap Kelvin dengan mata tajamnya yang membuat orang yang melihat itu langsung menelan ludahnya, tapi Linzar mengangguk-angguk saja seperti tak niat. Iya, cepat pergi sana. Aku ingin ke Brazil beberapa minggu lagi, ucap Linzar yang membuat Kelvin kesal dan pergi dari sana disusul orang-orang itu yang mengikutinya. Tuan, saya rasa Anda seperti sedang memperalat Tuan Kelvin, ucap Sofia yang merasa sedikit keberatan dengan tingkah Linzar. Pria itu pun meletakkan kopinya dan menatap gadis kecil ini, yang pernah ia dengar begitu patuh. Tapi karena Kelvin yang masih memiliki hati malaikat walau sudah menjadi iblis, menjadinya sedikit berani. Dengarkan aku, tuanmu Kelvin hampir mati diterkam harimau saat di hutan, dan siapa yang menyelamatkannya? Aku. Jika tidak ada aku, mungkin kau juga tidak akan pernah bertemu dengannya. Siapa yang berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya? Aku, apa sekarang pikiranmu sudah terbuka? 꽃향기만 남기고 갔단다.